Yang banyak orang tidak tahu ataupun keliru adalah bila mana dalam masalah haji. Oleh karena orang kalau pergi ke haji ada kursus haji. Terkadang dibuat Ka'bah buatan supaya tahu macam mana cara pakai ihramnya. Kalau dekat mana Masjid Negeri Shah Alam, dia orang pakai ihram betul. Bukan dia pakai baju luar kemudian pakai ihram, tak, pakai ihram betul. So begitu diajarkan seakan-akan di tanah suci Mekah. Supaya apa? Supaya bila mana sampai sudah praktikal bagaimana cara melakukan amal ibadah haji yang sempurna. Dan dalam hal ini soalan yang ditanya oleh seorang kepada Sayyidina Abdullah ibn Zaid, tentunya Abdullah bin Zaid sahabat yang melihat kepada Nabi macam mana Nabi berwudu. Makanya dia bertanya, bolehkah kamu tunjukkan kepada aku bagaimana cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Abdullah ibn Zaid mengiyakan, yakni menunjukkan secara praktikal. Di antara hal yang perlu dipelajari secara praktikal, memandikan mayat, memandikan jenazah, perlu ada praktikal. Teorinya mudah untuk kita belajar. Oh, ada air sabun, kemudian ada kapur barus, nak letakkan mayat jenazah di pembaringan, nak dudukkan macam mana, pegang tengkuknya macam mana. So itu perlu hadir bersama dengan jamaah masjid yang biasa sudah ahli dalam memandikan jenazah, tengok macam mana, bantu. Nanti lama-lama dia tahu macam mana cara memandikan, karena itu adalah merupakan fardu kifayah. Abdullah bin Zaid mengiyakan. Abdullah bin Zaid mengiyakan kepada perkara yang zahirnya adalah simpel, masalah wudu. Dan ini yang bertanya adalah golongan, kalau dia bukan tabi'in, dia adalah sahabat. Artinya hidup di kurun yang ramai ulama. Bukan yang bertanya tak tahu cara berwudu, tetapi ingin melihat bagaimana orang yang tengok Nabi berwudu, supaya cara wudunya sebiji macam mana perbuatan Nabi, bukan teori saja. Kalau teori mungkin agak membasuh tangan sampai siku-siku. Contohnya macam mana? Begini kah? Kita ambil ke, ataupun kita celupkan ke dalam ke? Semua basuh tangan sampai siku-siku. Yang mana satu Nabi cara berwudunya membasuh tangan sampai kepada siku-siku. Membasuh muka, macam mana membasuh muka? Ambil gayung pun siram begini pun masuk muka. Ambil air pun kita tamparkan air itu ke muka, basuh muka juga. Basuh muka pun begini pun basuh muka. Basuh muka dia kata daripada atas turun ke bawah sini, basuh muka. Bagaimana yang Nabi buat? Idzan terkadang daripada teori kurang memadai untuk dilakukan kecuali melalui praktikal daripada orang yang melihat langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu salah seorang yang bertanya kepada Abdullah bin Zaid, yang tentunya Abdullah bin Zaid sahabat yang melihat Nabi bagaimana cara berwudu, Abdullah bin Zaid mengiyakan, yakni walaupun masalahnya simpel, wudu saja, tapi karena terkait dengan cara perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Zaid mengiyakan. Maka fada'a bima'in, maka meminta agar supaya dibawakan air. Dan kita bahaskan tentang masalah wudu, tentang hukum meminta tolong, ya. Kita ada 4 hukum, kita dah bahaskan dalam kelas yang lalu. Fa'afragha ala yadihi, yakni dan afragha yakni menuangkan ke kedua tangannya, yakni maksud kedua tangannya kedua pergelangan tangan, yakni membasuh kedua tangannya sampai kepada pergelangan tangan. Bila mana disebut tangan di dalam Al-Quran, ianya merujuk kepada 2. Yang pertama adalah pergelangan tangan, yang kedua adalah sampai siku-siku. Ini secara hukum. Secara bahasa, tangan itu daripada jari-jari sampai kepada bahagian bahu. Ini tangan. Oleh sebab itu terdapat perbezaan antara pandangan Al-Imam Malik dan juga Al-Imam Syafi'i ketika masalah tayammum mengusap tangan.
Al-Imam Malik berpandangan orang bertayamum, usap wajah dengan debu, tangannya sampai pergelangan tangan. Sementara Al-Imam Syafi'i berpandangan bahwasanya tayamum itu usap wajah dengan debu, tangan sampai pergelangan, sampai siku-siku. Dikiaskan dengan masalah wudu. Ayatnya adalah fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kalau kamu tak dapat air, bertayamum, usaplah wajah kamu dengan debu itu dan tangan kamu dan tangan. Di sini tak disebutkan dalam masalah tayamum tangan itu sampai siku-siku seperti mana wudu, tidak. Kalau dalam wudu jelas. Wa aydikum ilal marafiq. Fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Basuhlah wajah dan tangan sampai siku-siku. Ini kalau guna air. Tapi ketika bertayamum, Allah tak sebutkan sampai siku-siku, tapi sebutkan tangan saja. Di sini menjadi perbezaan. Al-Imam Malik mengatakan kalau mesti tangan sampai siku-siku, mestilah disebut seperti mana dalam wudu. Tapi tak disebutkan, maknanya ianya adalah merujuk kepada tangan, dan tangan dirujuk kepada hukum potong tangan di dalam Quran. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam bima jazaa bima kasaba nakalam minallah. Orang yang mencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya. Potong tangan waktu itu adalah sampai kepada pergelangan tangan. Maka dalam hal ini potong tangan di dalam Al-Quran sebutannya adalah sampai kepada pergelangan tangan bila mana disebut tangan. Dalam kes tayamum karena hanya disebut tangan saja, maka yang dimaksudkan adalah sampai pergelangan tangan. Ini perbezaan ulama di dalam memahami ayat, ya. Jadi kalau di sini pun disebutkan fa afraga ala yadihi, menuangkan air ke tangannya, maksudnya sampai kepada pergelangan tangan. Marrataini, 2 kali. Walaupun di dalam sunnah wudu itu, di antara sunnah wudu at-tatslits, at-tatslits 3 kali 3 kali. Tetapi dalam hadis-hadis yang lalu, saya ingat saya sudah bahaskan, Nabi berwudu dalam 3 kaifiyah. 1 kali wudu semuanya sekali. Wudu yang kedua 2 kali. Wudu yang ketiga 3 kali. Yakni dilakukan praktikal oleh Nabi sekali, 2 dan 3, bahwasanya keseluruhannya adalah diperbolehkan walaupun mengikut kepada keadaan. Bila mana air sikit, basuh sekali. Bila mana air banyak, basuh 3 kali. Bagaimana kalau 2 kali? 2 kali pun tidak menyalahi karena minimum adalah sekali. Hanya saja bila mana air banyak, tidak digalakkan membasuh hanya sekali atau 2, tapi basuh 3 kali karena air mencukupi. Tapi secara keseluruhan 3 kaifiyah ini diajarkan oleh Nabi SAW. Thumma tamadmada, yakni setelah basuh tangannya berkumur-kumur. Wastansyaqa thalathan, yakni masukkan air ke dalam hidungnya dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Ini pun saya sudah bahas. Thumma ghasala wajahu thalathan, membasuh kepada wajahnya 3 kali. Ini secara perbuatan, ya, praktikal. Thumma ghasala yadayhi marrataini ilal mirfaqain, membasuh kedua tangannya 2 kali sampai kepada siku-siku. Sebahagian mengatakan bahwasanya kenapa yang tadi tangan pertama kali basuh berapa kali? 2. Kemudian ketika basuh tangan sampai siku-siku berapa kali? 2 dengan 2 ada berapa? 4. Tambah lagi 2 dengan tadi berapa matematik? 6. Kalau kita basuh tangan 3 kali, basuh tangan 3 kali ada berapa? 6 juga. Seakan-akan 2 yang pertama itu melengkapkan kepada 2 yang berikutnya dibasuh sampai ke siku-siku. Totalnya berapa dibasuh tangan? 3 juga. Yang ini pun juga 3. Thumma masaha ra'sahu biyadaihi, kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Mengusap kepalanya dengan kedua
tangannya. Ini kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi. Walaupun mengusap kepala itu wamsahu biru'usikum, dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah minimum 3 helai, yakni kalaupun dengan 1 jari saja macam ni sudah memadai. Akan tetapi kaifiyah yang ditunjuk oleh Nabi katanya yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Zaid mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Kalau dikatakan kedua tangannya, macam mana saya katakan tadi, tangan ini adalah sampai kepada pergelangan tangan. Yang digunakan oleh Nabi untuk mengusap seluruh telapak tangan sampai jari-jari. Wa masaha thumma masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima. Maka diletakkan oleh Nabi oleh Abdullah bin Zaid daripada hadapan, kemudian dialirkan ke belakang sampai kepada tengkuk bagian belakang sini. Yani kalau sampai di atas ini masih kepala bahagian belakang, tapi dikatakan sampai tengkuk. Apa maknanya sampai tengkuk? Bermakna rambut sampai ke bawah pun kena usapan juga. Tak tersisa bahagian belakang rambut kecuali terkena usapan tangan. Makanya dikatakan sampai tengkuk. Yani, macam mana? Thumma raddahuma ilal makan alladhi bada'a minhu. Kemudian sampai kepada tengkuk belakang, dikembalikan dengan kedua tangannya sampai ke depan. Thumma ghasala rijlaihi, kemudian membasuh kepada kedua kakinya. Macam mana? Qala al-fuqaha mengatakan cara berwudu bila mana mengusap kepada kepala adalah menggunakan seluruh telapak tangan, karena bahagian daripada tangan. Yakni dengan meletakkan ibu jari di kening dan juga meletakkan seluruh jari-jari berada di hadapan, di bawah bahagian tumbuhnya rambut bahagian hadapan, supaya bila mana nak mengusap bermula daripada rambut pertama yang ada di hadapan. Jadi kalau jari kita yang satu ini ada di tengah-tengah rambut, bermakna yang bahagian bawah sini tak kena, tapi kena pada jari yang kedua ataupun ketiga. Kalau dua jari berada di atas macam ni umpamanya, so yang permulaan rambut kena pada jari yang keberapa? Yang dua ni, jari manis dan juga jari kelingking. Tapi tak dapat bahagian usapan pada dua jari yang di atas, jari telunjuk dan juga jari tengah. Diajarkan untuk berwudu supaya masing-masing rambut terkena aliran usapan setiap jari. Rambut terkena atau diusap pada dan disentuh di setiap jari. 4 jari, 4 kali rambut itu disentuh oleh jari. Jadi letakkan ibu jari di kening dan semua jari-jari letakkan di bahagian kepala, digerakkan ke belakang sambil ini apa namanya, telapak tangan ini disentuhkan kepada inilah, telapak tangan ini disentuhkan kepada bahagian tepi kepala, digerakkan sampai ke belakang, tarik balik ke depan. Tapi semua jari ini bergerak sampai ke belakang. Ketika kembali ke depan pun juga mengenai kepada setiap rambut sampai kepada depan ini sampai jari yang terakhir. Kembali ke tempat semula, supaya setiap rambut terkena sentuhan pada setiap jari dan juga bahagian telapak tangan. Maka ini kaifiyah yang ditunjukkan oleh Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu kepada seorang yang bertanya tentang cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ghasala rijlaihi, kemudian membasuh kakinya, kemudian membasuh kakinya. Gerak.